Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dari Bapak Guru. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Saidah yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman-teman saya yang telah mendapatkan tugas masing-masing. Baik, saya Karisma Mailani. Saya akan membahas sedikit materi tentang presentasi kelompok kami. Materi yang saya bahas adalah A. Makna persatuan dan kesatuan. 1. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan makna keberagaman yang ada di Indonesia. Persatuan dan kesatuan juga bermakna perpaduan berbagai macam corak keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadi satu keutuhan dan tidak dapat dipisahkan. 2. Gagasan persatuan. Rakyat Indonesia telah sepakat menjadi satu kesatuan dalam wadah NKRI. Berikut beberapa gagasan adanya persatuan bangsa. A. Ide persatuan tercermin dalam ajaran Marxisme. Pendapat ini didasari oleh kaum tani, proletar, dan lain-lain. B. Ide persatuan yang tercermin dari Pancasila. Ide ini dilahirkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Nur Hidayah. Saya akan membahas tentang makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat 3 makna penting di dalamnya, antara lain sebagai berikut. A. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama. B. Menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. C. Rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. 4. Landasan hukum, kesatuan, dan persatuan bangsa. Landasan kesatuan dan persatuan dikelompokkan menjadi landasan ide dan landasan konstitusional, antara lain sebagai berikut. A. Landasan ideal Pancasila, ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya, sila ketiga, adalah sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam memelihara ketertiban. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memiliki rasa dan inisiatif untuk mengembangkan rasa cinta tanah air. B. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas sebagai berikut. 1. Pembukaan alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Sabila. Saya akan membahas tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan mewaspadai berbagai ancaman dan strategi mengatasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. B. Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NKRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 5. Terbentuknya negara kesatuan dalam masyarakat multikultural. Indikator terciptanya konsep persatuan dalam sebuah negara dapat dilihat melalui hal-hal berikut ini. A. Terwujudnya rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan. B.
berfungsinya institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara terpadu. C. Terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan di antara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat. D. Mampu memanfaatkan peluang dan menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah secara dinamis demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Putri Ayu Nurmala. Saya akan membahas sedikit materi tentang presentasi kelompok kami. Materi yang akan saya bahas adalah B. Faktor pendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. A. Perasaan senasib adalah perasaan yang sama dan berhubungan yang tidak membedakan satu sama lain. B. Kebangkitan nasional, sebuah masa di mana bangkitnya semangat perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yang sering disebut dengan kebangkitan nasional. Pada masa ini dapat dilihat dari bangkitnya semangat dan rasa perjuangan, persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. C. Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan sebuah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Pernyataan ini menyebutkan dengan satu tekad, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. D. Proklamasi Kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia sendiri, proklamasi memiliki arti sebagai puncak dari revolusi, tonggak sejarah, serta perjuangan bangsa dalam membebaskan diri dari penjajah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Rizky Orija Sativa. Saya akan membahas sedikit materi tentang presentasi dari kelompok kami. Materi yang saya bahas adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Faktor yang menjadi penghambat adalah 1. Terjadinya perubahan budaya akibat masuknya kebudayaan asing. 2. Kemajuan teknologi. 3. Keberagaman penduduk Indonesia. 4. Berkembangnya etnosentrisme. 5. Berkembangnya sikap sukuisme. Dan 6. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah-daerah Indonesia. Pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, serta perilaku menjaga keutuhan NKRI. Arti penting semangat persatuan dan kesatuan dalam NKRI adalah arti penting dari diri sendiri, yaitu mengandung arti bahwa kepentingan bersama lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi. Serta arti penting bagi masyarakat adalah kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila dalam masyarakat persatuan dan kesatuan. Dan arti penting bagi bangsa dan negara adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa persatuan dapat diartikan sebagai bentuk bersatunya yang mendalami wilayah Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Reva Mufida. Saya akan membahas sedikit materi tentang presentasi kelompok kami. Materi yang saya bahas adalah 2. Perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Hubungan dan ikatan keluarga akan terjalin utuh apabila kita semua menjadi bagian tak terpisahkan dalam keluarga. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan membentuk keluarga yang aman, tentram, dan damai. B. Persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, rasa persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud adalah dengan bersikap sopan, serta berperilaku baik pada sesama teman,
guru, dan karyawan sekolah lainnya. C. Persatuan dan kesatuan dalam lingkungan pergaulan. Untuk menumbuhkan rasa saling menolong dalam lingkungan pergaulan dapat dilakukan dengan sikap persatuan dan kesatuan. Rasa ini ditunjukkan dengan rasa saling berbagi dan solidaritas. D. Persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan ditutup oleh moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator dan untuk mewakili teman-teman kelompok saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.